Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Azalia Farli kembali menyapa Anda dalam Aceh Bicara. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman ras, suku dan juga agama, kerukunan antar umat beragama adalah kunci kerukunan nasional dan juga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan. Seperti tema kita pada hari ini, keharmonisan dalam beragama. Walau Aceh disebut sebagai Serambi Mekah yang mayoritasnya adalah Muslim, namun bagaimana agar Aceh juga menjadi tempat yang nyaman dan juga aman untuk umat beragama lainnya. Untuk itu kita akan memperbincangkannya bersama dua narasumber yang telah hadir bersama saya. Saya sapa, Assalamualaikum Bapak Dr. Tengku Haji Muibu Tabari MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tengku hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tengku adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara kali ini, dan juga salam sejahtera Bapak Baron Ferison Pandiangan SAG MTH. Salam juga Mbak Tri. Iya, sehat hari ini Pak Baron? Sehat. Iya, pemirsa, Pak Baron ini merupakan pemuka agama Katolik di Aceh yang sudah di Aceh selama lebih dari 11 tahun. 11 tahun 6 bulan. 11 tahun 6 bulan, konkret sekali ya. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kepada Tengku terlebih dahulu terkait dengan berbicara tentang keharmonisan dalam beragama. Sebenarnya bentuk keharmonisan dalam beragama itu yang ingin dicapai seperti apa Tengku dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti apa bentuk keharmonisan beragama? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Alhamdulillah sore ini kita bisa berbincang-bincang tentang agama. Karena agama justru mengayomi seluruh umatnya, apapun agama, terlebih Islam. Karenanya Islam sesuai dengan nama, dia aman, damai, dan sejahtera. Jadi dalam konteks pemaknaan ini saja sudah mencakup makna bahwa pengayoman, melindungi, menghargai, dan saling menghormati itu adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Karenanya ketika kita sebagai umat Islam secara khusus dan umat beragama lainnya, maka saling menghargai, menghormati ini merupakan pengebantahan dari prinsip-prinsip agama itu sendiri. Itulah yang disebut dengan apa yang kita sebut dengan harmoni. Harmoni itu bagaimana sejalan, sesuai, serasi, dengan tidak memaksa apa yang menjadi unsur atau anasir pribadi kepada yang lainnya. Artinya saling menghormati, menjaga, itulah nilai-nilai atau ruh agama. Ya, berarti yang ingin ditingkatkan itu bentuk saling menghargainya, saling itu menghargai, yang harus saling menghargai, dijunjung tinggi ya. Junjung tinggi ya. Ya. Kalau Pak Baron sendiri ini bagaimana melihatnya keharmonisan dalam beragama? Apa yang ingin dicapai sebenarnya untuk mewujudkan keharmonisan dalam beragama? Baik, terima kasih Mbak Tria. Saya dalam hal ini dari perspektif agama Katolik. Nah, pertama saya mau melihat keharmonisan itu ada 3 kategorinya. Harmonis internal dulu sama umat, kemudian harmonis dengan umat beragama lain, dan juga kita dengan pemerintah. 3 ini harus betul-betul dapat. Supaya nanti goalnya nanti, supaya dengan harmonis ini berarti apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita capai dalam bernegara ini, dalam beragama juga bisa klop dia. Di sini yang harus kita sampaikan ke umat juga, dan kami dalam hal ini memantapkan dulu harmonis, tentu dasar dari diri dulu. Ketika saya mampu melihat saya siapa, di mana saya, bagaimana lingkungan saya, ini akan menularkan kepada teman-teman seagama saya, sehingga lebih, oh ini loh. Kemudian nanti bisa lagi kita dengan bersama di luar agama kita, tentu juga dengan pemerintah. Jadi 3 hal ini, bahkan 4 ya, boleh katakan 4, ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan hidup yang lebih elegan, lebih bermartabat lagi. Iya, namun hidup di Aceh yang mayoritasnya ini agama lain ya, kalau dari agama Katolik ini, sebenarnya sejauh ini sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat ini sudah
dirasakan sudah cukup baik atau seperti apa Pak Baron? Saya pengalaman 11 tahun 6 bulan ini sangat baik. Bahkan boleh saya katakan dalam pengalaman hidup saya semakin menjadi Katolik itu setelah di Aceh ini. Saya bersyukur saya ditempatkan di Aceh yang begitu banyak membentuk saya, banyak menempa saya. Pengalaman sehari-hari saya juga melihat bagaimana konsep saya seorang Katolik itu sangat juga banyak yang saya lihat di teman-teman Muslim. Bagaimana saya juga harus harmoni dengan orang lain dan juga dengan masyarakat dan juga bagaimana saya harus mengatur hidup saya dengan Tuhan. Ini yang saya lihat, saya temukan setelah di Aceh ini juga. Maka saya katakan harmonisasi yang saya alami di Aceh itu sungguh luar biasa. Sangat berbeda apa yang dulu saya sebelum di Aceh dan sesudah di Aceh. Maka saya heran, mengapa begitu banyaknya informasi yang begitu menyeramkan tentang Aceh, padahal fakta yang saya alami, bahkan juga teman-teman yang lain yang sudah lama tinggal di Aceh, tidak pernah mengalami masalah. Mereka diterima dengan baik, mereka juga bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan mencari nafkah pun dengan baik. Ini yang kami alami, sehingga tidak ada kesulitan apapun yang kami rasakan. Maka saya pikir ini menjadi kewajiban kami juga orang atau kita bersama orang tinggal di Aceh ini menyampaikan bahwa ini loh, hidup di Aceh itu tidak sekedar hanya aman, tapi nyaman. Aman dan nyaman ini dua kata kunci yang sangat mendasar untuk menyatakan bahwa kami mengalami keharmonisan yang sejati itu. Baik, jadi kalau ada berita-berita yang seakan-akan melebih-lebihkan, Ya, iya, tapi ternyata kalau dari Pak Baron dan juga teman-teman lainnya yang rasakan sejauh ini nyaman dan aman. aman dan nyaman, betul. Iya. Itu tidak hanya ungkapan bibir saya, tapi pengalaman hidup. Ini saya rasakan juga dengan teman-teman di daerah, mulai dari paling ujung itu, daerah Singkil, dan sekarang saya di Banda Aceh 11 tahun 6 bulan ini. Kebetulan saya, Mbak, tadi kan saya juga muter-muter di Aceh ini. Saya juga ikut berteman-teman sana. Tidak pernah ada satupun yang mengeluh atau cepat buru-buru mau angkat kaki dari Aceh, tidak. Bahkan saya berpikir ini saya sudah 11 tahun, 6 bulan, kurang lebih 10 tahun lagi pensiun. Ini kayaknya sudah aman-nyaman aja di Aceh. Mau tinggal terus di Aceh ya Pak Baron ya. Iya. Saking enaknya nih. Iya, baik. Dan Tengku, sebenarnya kalau kita melihat adanya oknum atau karakter-karakter orang yang seakan memicu perpecah belahan antar agama dan juga antar suku dan ras dan lainnya, sebenarnya apa yang memicu seseorang itu bisa intoleran terhadap orang lain ataupun kita balik, apa yang bisa memantapkan sikap toleransi seseorang? Ya, dalam Islam itu ada dua sistem komunikasi yang disebut dengan secara vertikal hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi adalah hubungan secara insaniah alam semesta yang disebut dengan ya hubungan horizontal ini. Jadi pada tatanan hubungan vertikal dengan Pencipta inilah yang perlu kita luruskan pertama, dan kelurusan hubungan vertikal itu menjantahkan nilai-nilai ketika bagaimana aplikasinya ketika berhubungan dengan sesama termasuk dengan alam semesta. Jadi akan ada kerancuan orang, misalnya seorang muslim yang taat beribadah tetapi dalam hubungan muamalah yang disebut dalam bahasa Arab itu masih rancu. Jadi istilah lain, setelah salat salam ke kanan dan ke kiri, itulah sebenarnya salam itu menunjukkan kesejahteraan. Jadi tidak ada unsur-unsur kekerasan, intimidasi, apalagi memaksakan kehendak kepada orang yang lain. Ini nilai-nilai ruh ibadah itulah yang harus diimplementasikan pada saat bagaimana komunikasi kita dengan sesama kita. Jadi hablum minan nas itu justru praktik dari seluruh rangkaian ibadah yang kita sujud di hadapan Allah. Kalau dalam Muslim itu kita kenal ada ibadah mahdah, ada ibadah wajib yang 5 waktu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Ini nilai-nilai ini yang harus kita aplikasikan. Dan kenapa ada yang 1-2 katakanlah oknum yang memang kita lihat, saya pikir ada sedikit bias
khususnya dalam pemahaman terhadap ajaran agama itu sendiri, ya. Bukan karena Islam atau non Muslim kan, tetapi agama yang dia anut itu belum sepenuhnya menyatu dalam dirinya, sehingga pemahaman terhadap ini perlu kita perkokoh, perdayakan kepada ya satu dua yang tadinya kita duga bahwa dia misalnya mencaci maki tanda kutip pada agama yang lain tidak boleh, ya. Bahkan dalam Islam ketat. Sampai status hukumnya haram. Jadi kalau ada seseorang yang tidak nyaman karena dirinya, maka dia itu adalah bukan saudara dia. Maka al-muslim itu akhul muslim. Muslim itu sesama muslim, akhul muslim. Tapi juga bagaimana melihat orang lain juga sama. Ini kita harus kembali ke sejarah. Bagaimana Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau persatukan adalah orang-orang yang waktu itu masih bersengketa. Karena suku-suku yang besar, kita lihat suku Aus dan Khazraj waktu itu, itulah yang beliau persatukan. Beliau tidak melihat agama apa waktu itu. Jadi nilai-nilai ukhuwah itu yang beliau persatukan. Akhirnya diterima. Maka penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansar. Kenapa Ansar? Menerima dengan baik kedatangan dari orang-orang yang hijrah yang dari Mekah ke Madinah. Ini prinsip-prinsip nilai-nilai ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Jangan sampai bahwa ruh sejarah yang sudah dibangun oleh Rasulullah itu menjadi centang perenang. Jadi nilai-nilai ukhuwah ini, dan beliau tidak menanyakan apakah agama kamu, tidak menanyakan seperti itu. Jadi Islam itu dinul al-hanifiyah. Hanifiyah itu sangat lembut, as-samhah, sangat toleran, kan. Maka Rasul ketika ada seseorang non muslim katakanlah waktu itu wafat, meninggal dunia, ketika jenazahnya dibawa, ya. Kemudian Rasul bangun. Lalu ada seorang sahabat menunggu, ya Rasul, itu kan Yahudi, bukan Muslim, artinya orang-orang Nasrani waktu itu. Bahasa di sana adalah hanya Muslim dan Nasrani waktu itu. Tapi bukan begitu kata Rasulullah. Beliau adalah juga manusia. Jadi penghormatan terhadap prinsip-prinsip insaniyah inilah yang dibangun oleh Rasulullah. Baik. Karena ini memang ajaran-ajaran dari Islam itu sendiri. Ya, baik dari segi ajaran Islam sendiri dan juga tadi Pak Baron sudah menyampaikan dari segi nilai-nilai Katoliknya juga, bahwasannya seharusnya semakin seseorang mempelajari agamanya, jika memang tempatnya benar, ajarannya benar, seharusnya semakin tinggi toleransi pada dirinya sendiri agar membangkitkan kehidupan yang harmonis. Ya, baik. Kalau Pak Baron ini mungkin ya sebagai pendatang di Aceh, sebenarnya untuk menciptakan rasa aman, ini udah 11 tahun, sekarang udah menciptakan rasa aman, atau saat awal datang ke Aceh itu ada usaha-usaha sendiri agar rasa aman untuk beribadah itu muncul? Seperti apa pengalamannya Pak Baron? Ya, kalau bicara pengalaman saya pribadi, begini Pak. Kami itu sudah ditempa selalu, dimanapun ditempatkan siap. Kedua, setelah Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik itu membuka wawasan selebar-lebarnya. Artinya, Gereja Katolik saat ini tidak lagi persoalan mengkatolikan orang, bukan. Tapi lebih mengkatolikkan dirinya dan mengkatolikan orang sudah Katolik. Jadi dakwahnya lebih pada ke internal. Tidak lagi ad gentes, tidak lagi ke orang di luar, tapi kepada ke dalam. Dan kami juga diberi pandangan bahwa di luar Gereja Katolik pun ada keselamatan. Dan ini selalu diedukasi lewat mimbar hari-hari Minggu, lewat apapun itu dalam pertemuan-pertemuan, selalu dikatakan hal yang baik dan benar pada agama itu mutlak. Maka kami menyadari tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Dan ini selalu. Dan juga Katolik sangat kental dengan inkulturasinya itu, masuk ke dalam budaya. Mau dimanapun dia, tetap bisa masuk. Maka kalau dari sisi komando, Katolik kan agak lurus saja. Dari Vatikan sampai ke Aceh, sama ajarannya. Jadi gampang dikoordinir, gampang disampaikan sesuatu ini, harus manut. Nah, maka
ketika saya ditempatkan di Aceh, memang tadi saya katakan dari awal ada kekhawatiran, masalah kekhawatiran sosial saja. Karena sepertinya orang yang non-muslim tidak boleh berkiprah. Ternyata itu hanya berita-berita di luar. Buktinya teman-teman sini ada yang sudah sampai 3 generasi. Gereja kita di sini yang di Banda Aceh ini 1926. Sabang 1890-an. Tidak pernah ada diganggu. Tidak pernah ada paksa tutup. Kita beribadah dengan baik. Maka saya merasa ini juga menjadi tanggung jawab sekaligus panggilan bagi kami untuk menyatakan diri kami itu sebagai orang Katolik bukan lewat ibadah-ibadah itu saja, tapi lewat pada pengalaman hidup. Kami bisa masuk tadi, Tengku tadi bilang bagaimana kita hidup bermasyarakat ya dengan sesama manusianya tanpa kami mengabaikan kewajiban kami untuk beribadah pada Tuhan. Jadi hubungan kami juga kepada Tuhan terjaga dengan baik di Aceh ini. Buktinya kami tidak pernah diusir atau dilarang tidak boleh beribadah. Nah, ini yang benar kami merasakan, oh iya, maka aman dan nyaman tadi benar kami rasakan, bukan hanya mengatakan, oh bahkan dalam persaudaraan kami pun di kampung, apalagi saya tinggal di daerah dekat-dekat sini juga kan, itu sangat Pancasila, kami sangat bermasyarakat. Tahu mereka, saya Katolik, istri saya tidak pernah dipaksa harus pakai jilbab. Anak-anak saya tidak pernah harus dipaksa. Atau ketika belanja di warung Aceh, beli sesuatu, karena tidak pakai jilbab, enggak dilayani. Tidak. Itu semua justru tidak ada pembedaan. Maka saya merasakan, tadi sekali lagi, saya benar-benar bisa mengimplementasikan saya sebagai orang Katolik, juga sebagai orang, ya dari suku saya juga. Tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, entah kecil pun itu tidak. Maka ini memang saya sampaikan, dalam ajaran kami pun, ya makanya saya katakan tidak jauh-jauh beda. Semua poin dasar ada sama. Supaya kamu lebih enak hidup, ya ikut situasi. Bukan berarti melebur dan hilang identitas, bukan. Bahkan saya katakan tadi, saya semakin Katolik setelah di sini. Apa artinya? Saya, kewajiban saya itu tiap hari Minggu wajib beribadah bersama. Baru di rumah saya juga, di kantor juga saya melakukan ibadah sendiri dalam ya kepribadian saya. Itu jalan. Dan tidak ada ketakutan apapun. Ini yang benar saya rasakan, bukan hanya kata orang, tapi ini yang saya alami sendiri. Baik, tapi ada tidak yang mungkin dikhawatirkan terjadi oleh orang-orang tertentu yang dapat memecah belahkan keharmonisan yang padahal udah terjaga? Ada tidak yang dikhawatirkan untuk kedepannya seperti itu, Pak? Iya, kalau normal ini oke, aman. Saya hanya khawatir kalau menjelang ada kontestasi pilkada. Itu yang saya agak was-was, karena orang bermainnya hanya kepentingan sesaat politik. Kalau itu tidak ya mencapai ke sana, normal-normal saja. Hanya itu sih, kalau untuk dalam praktek sosial masyarakat tidak ada. Sekalipun itu ya di daerah yang agak sedikit, katakan kemarin ada sedikit konflik tinggi ya, konflik sosial di Singkil, saya nggak khawatir di sana. Tapi kalau nanti menjelang pilkada, saya pikir ini yang harus diwawaskan. Makanya perlu kita harus gerak bersama menyampaikan bahwa untuk hal pilkada harus dibedakan dengan tataran sosial kita sehari-hari. Baik, ini juga peran pemerintah ya untuk menjaga agar jelang pesta demonstrasi ini juga tetap berjalan dengan aman. Oleh semua masyarakat yang ada di Aceh. Ya, kalau Tengku, ini sebenarnya melihatnya apa yang dikhawatirkan dapat memecah belahkan masyarakat Indonesia yang seharusnya ya Bhinneka Tunggal Ika, kita tahu banyak suku, banyak ras, ada beberapa agama, tapi juga tetap harus bersatu sebagai warga negara Indonesia. Baik, di Aceh sebenarnya kecil sekali, potensi-potensi itu ada memang, terutama di daerah-daerah perbatasan. Tapi kan inilah yang perlu kita beri pemahaman secara sungguh-sungguh, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh selalu mendorong umat-umat beragama ini saling menghargai.
di konflik-konflik, misalnya informasi di daerah perbatasan ini yang perlu kita luruskan kembali. Kenapa? Karena ada sinyal memang mungkin saja ada oknum yang mendorong hal-hal yang seperti ini, yang sudah aman, nyaman seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Ini perlu kita jaga bersama, karena ruh ukhuwah itu, silaturahim itu penting dalam konteks keacehan, karena Aceh melindungi. Jadi syariat Islam yang Undang-Undang 44 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 11 2006 itu menyangkut dengan Undang-Undang tentang pemerintahan Aceh, justru bagaimana mendorong umat-umat beragama ini saling menghargai, saling menghormati. Yang namanya syariat Islam itu sumber mata air. Jadi orang tidak bisa hidup tanpa air. Arti air itu untuk mendinginkan. Jadi syariat Islam lebih identik dengan air, maka air selalu bagaimana jika ada suasana yang panas, api yang mungkin sedikit membara, maka datang air. Ini nilai syariat Islam inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang katakanlah yang orang-orang Aceh yang dulu sudah terikat dengan adat istiadat, dengan nilai-nilai keislaman yang kokoh, bagaimana juga agama-agama yang lain merasa nyaman ketika di Aceh. Dan ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan, seperti yang antum katakan tadi, bahwa kita Indonesia dalam NKRI kan Bhinneka Tunggal Ika, ini yang harus kita perkokoh. Jadi kalau kita lihat kesatuan dan persatuan, justru Rasulullah yang mendorong itu yang pertama sekali, bagaimana kesatuan dan persatuan harus terwujud di seluruh Nusantara kita ini. Karenanya Aceh selalu dilihat dari perspektif apapun, tetap Aceh yang harus dilukis sebagai daerah aman, bukan daerah yang gitu. Maka istilah-istilah atau katakanlah slogan-slogan mayoritas, minoritas tidak pernah kita sampaikan itu. Tidak pernah kita sampaikan. Kenapa? Karena itu adalah usaha-usaha bagaimana konflik itu terjadi. Nah, ketika misalnya ada dalam istilah Arab itu ada kasir karena banyak minoritas, dan kali itu antum, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi justru yang kecil dilindungi, yang besar bagaimana menjadikan ini sebagai sumber mata air tadi. Ini kalau ini terjadi, saya pikir cukup bagus. Maka adat Mbak Podomoroho hukum Mbak Syah Kuala itulah yang menyatu merekat nilai-nilai itu. Dan itu sudah dipraktekkan masa dulu pada ketika Sultan Iskandar Muda. Nah, ini tinggal kita sekarang bagaimana mewarisi kan, mewariskan kepada para generasi. Ya tentunya kalau istilah di Kementerian Agama itu disebut dengan literasi. Bagaimana memahami sesungguh-sungguh agama itu bukan konflik. Ya. Agama itu bagaimana menyatukan agama itu. Ya. Jadi kalau kita lihat itu tidak konflik, maka kenapa orang beragama konflik? Berarti dia diduga bahwa ada sesuatu yang bias tadinya di dalam beragama. Jadi ini yang selalu kita dorong, kita sampaikan kepada. Tidak ada satupun yang komplain terhadap apa yang berkembang di Aceh. Isu-isu aktual tadi ada. Dan itu biasalah dalam konteks ya, seperti apalagi konstelasi politik misalnya ketika memuncak, pasti ada yang masuk, apalagi dunia media sosial, medsos sekarang cukup kencang. Kalah kita kan. Informasinya sangat banyak ya. Iya, begitu media sosial. Berarti kalau bibit-bibit radikal itu malah harus dibasmi sejak sedini mungkin ya, agar bisa menghindari adanya, mungkin nanti takutnya oknum ini membentuk seperti lembaga yang nanti malah bertujuan merusak keharmonisan yang selama ini padahal sudah terbentuk di Aceh. Ya. Ini semakin seru dan juga penting pembicaraan kita tentang keharmonisan dalam beragama, namun kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap dalam Aceh Bicara. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Bank Syariah Indonesia menjadi energi dalam membangun Indonesia. Membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tinggal. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara membahas tentang keharmonisan dalam beragama. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana pengalaman Pak Baron, udah lebih dari 11 tahun di sini, dan juga dari perspektif Islam juga sebenarnya harus bersikap seperti apa agar munculnya keharmonisan mulai dari toleransi dan juga menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan radikalisme. Ya, kalau kita tahu di Aceh ini berbeda dengan daerah lainnya ya di Indonesia yang punya kewenangan untuk adanya aturan-aturan sendiri ya yang terbentuk dalam berbagai kanun juga yang sebenarnya kanun ini kan syariat Islam ditujukan untuk umat Islam ya Tengku ya. Tapi kalau untuk tanggapan dari Pak Baron sendiri terhadap adanya syariat-syariat Islam ini, apakah turut berdampak juga dalam kehidupan umat lainnya? Ya, baik Mbak Triana, begini. Saya melihat bahwa syariat Islam ini, tadi sekalian, sangat juga sejalan dengan poin-poin keagamaan Katolik. Bahkan saya pribadi mengalami ketika 11 tahun di Aceh ini, saya sungguh terlindungi. Baik dari segi perilaku saya juga, baik juga dari tata cara kehidupan lain. Contoh, saya hampir 7,5 tahun bolak-balik Medan Aceh karena anak istri keluarga ada di Medan. Jadi jujur aja, ini kan kalau tadi bukan di Aceh saya khawatir bagaimana saya bisa tetap bertahan dengan kesinggalan saya dan juga dengan tata cara masih darah muda saya kan begitu. Tapi ketika syariat Islam begitu mengikat tata sosial di sini, berarti ini menjadi rambu-rambu juga untuk saya. Nah, kedua, ada pengalaman warga kita, ada teman lah yang non-muslim, ketika dia ada melakukan pelanggaran, dia harus diberi kebebasan memilih, Pak Tengku. Ya. Jadi ketika dia bertimbang-timbang, daripada ikut KUHAP, justru dia ambil hukum syariah. Dari sisi ya, pengalaman dia pribadi lebih gampang kok, lebih cepat dan tidak berefek panjang. Maka dia menundukkan diri dengan bebas ya, bukan karena dia dipaksa, bukan. Setelah dia melihat kalau KUHAP sekian tahun, anak-anak bagaimana, ekonomi bagaimana, ternyata ada peluang dia dipilih untuk memilih hukum syariat sehingga dia dicambuk. Padahal pada waktu itu pilihan bebas dia dan dia sadar sekali dan itulah keputusan terbaik untuk dia. Sehingga anaknya masih kecil masih bisa terselamatkan, tidak menjadi ada beban mental. Kalau dia dipenjara kan, mohon maaf saya tidak mau mengatakan apapun, tapi dalam orang seperti ini, meskipun sebenarnya dalam ajaran Katolik ada mengatakan sekecil apapun hukuman supaya kamu tidak kena, jangan lakukan kejahatan atau kesalahan apapun. Maka ya dalam praktek justru menolong juga. Maka saya bilang ini efek positif juga nih. Kalau tempat lain udah nggak ada kompromi, nggak ada pilihan tuh. Iya. Harus tahan badan, masuk penjara, ekonomi morak-marit,
sosial anak-anak pun terganggu, mental juga terganggu. Di mana bapakmu? Penjara. Kenapa? Karena ini ada. Aduh. Nah, itu contoh kecil. Tapi saya melihat roh yang ada di sana sebenarnya tetap mau mengatur bagaimana supaya tata laku orang, ya, perilaku orang di Aceh ini benar menjadi rahmat tadi. Saya merasakan tuh, supaya menjadi saudara untuk orang lain juga, tidak menjadi ancaman, tapi justru memberi perlindungan. Ini yang kami rasakan dalam nuansa-nuansa keislaman itu. Contoh kecil, kalau berpakaian dan diatur dengan baik kan, harus di bawah apa. Nah, kalau di tempat lain, kadang-kadang ke tempat ibadah pun nggak merasa terganggu pakai I can see. Yang agak terbuka. Agak terbuka. Ya. Nah, ini saya pikir salah satu kontrol sosial juga tuh. Maka saya katakan spirit yang ada di sana saya pikir cocok untuk kami juga. Bagaimana kita harus mengatur seperti tadi ayah bilang tadi kan, mengatur hubungan baik dengan sesama. Ya, dan ini juga mengatur hubungan kita dengan yang ilahi, dengan Tuhan. Dan sekalipun saya bukan Muslim, tapi dalam perilaku sehari-hari saya bisa melihat banyak contoh-contoh baik. Nah, saya pikir pengalaman saya di tempat tinggal saya ini sungguh-sungguh nyata bahwa saya dilindungi, saya diterima dengan baik, saya juga dihargai, saya juga dihormati sebagai saudara mereka tanpa ada intimidasi lagi atau Pak Baron jangan kumpul-kumpul sini ya, jangan beribadah apa ya. Tidak pernah saya dengar seperti itu. Jadi mengalir saja saya pikir. Nah, tetap memang saya dalam ajaran kami pun jangan pernah membuat luka sekecil apapun. Karena dasarnya kami itu tadi ayah, tetap kata kasih itu ya. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allah itu. Dua kata kunci itu juga. Nah, kalau ini sudah kami laksanakan, saya mudah-mudahan dimanapun tinggal dengan siapapun saya pikir sama perlakuannya. Tidak akan ada orang mulai ganggu kita. Kecuali kalau kita lagi angkar-angkar jago lagi kan, nah itu yang nggak benar. Dalam ajaran agama kita pun itu dilarang. Bahkan sampai berjudi, miras, apapun itu sangat diharamkan juga tuh ya. Tidak boleh. Maka dengan poin-poin dalam syariat itu, saya pikir ini menjadi motivasi juga untuk kami melihat, oh iya, kita pun seperti itu juga sih. Bagaimana? Kalau saya tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Ini menjadi poin juga yang bisa saya ambil dari poin-poin tadi. Ya, walaupun Aceh punya aturan syariat Islamnya, tetap bisa berjalan dengan harmonis juga ya, Pak Baron ya. Ya, kalau Tengku, sebenarnya kalau kita lihat, kita tahu intoleransi itu adalah sesuatu yang harus dihindari dan tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip Islam juga. Namun dampak besar apa yang bisa terjadi jika muncul sikap-sikap intoleransi dari dalam masyarakat? Yang paling menonjol nanti adalah rusaknya kekuatan ruh mujtama masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Ini yang dibangun atas dasar bahwa nilai-nilai keislaman itu nilai-nilai yang memang harus ditunjukkan secara dalam bentuk insaniyah, kekeluargaan. Bahkan dalam Islam termasuk misalnya bagaimana mendorong agar sesama itu perlu diberi masuk makanan, minuman. Boleh dalam agama kita itu boleh, bahkan disuruh. Misalnya ada hal-hal yang berkaitan, bahkan Rasulullah mendorong bagaimana harta-harta yang ditinggalkan dulu pada Baitul Mal juga diberikan kekuatannya kepada orang yang muslim. Ini bentuk-bentuk perhatian kepedulian kepada sesama. Jadi intoleransi itu memang agama apapun tidak membenarkan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan ruh atau nilai-nilai agama itu sendiri. Intoleransi kan bagaimana pola-pola itu dikembangkan untuk tidak menghargai orang lain, tidak peduli orang lain. Ya. Jadi dalam Islam itu ini harus diberantas betul. Kenapa? Kan tonggak keagamaan justru ada ketika ruh ini ada. Maka ada aja kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh terjadi misalnya ada yang menyebut nanti antum adalah orang minor, mayor, tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kita hargai. Makanya kita lihat termasuk perguruan tinggi, apakah di Aceh atau di luar Aceh, perguruan tinggi itu yang non muslim tetap diberi hak
diberi hak. Lalu ada pertanyaan misalnya ketika menyangkut dengan aspek-aspek normatifnya, misalnya kanun, atau kemarin menyangkut dengan hukum jinayah di Aceh, ada revisi kanun jinayah, termasuk yang katakanlah tadi ada dari keluarga, dari Katolik juga yang menundukkan diri, dibenarkan dalam agama kita. Kenapa hukum cambuk itu memang dalam khazanah keilmuan di fikihnya, memang hukum cambuk itu hukum-hukum yang memang sudah tertera baik di hukum-hukum sifatnya ta'zir. Pengembangan dari itu nanti kalau ada disebut yang tinggi itu adalah hudud. Hudud itu sudah hukum-hukum yang memang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi pada tataran di Aceh ini lebih pada perspektif ta'zir, artinya diberi hak kepada penguasa bersama katakanlah para ulama untuk merumuskan hukum-hukum yang dianggap bahwa relevan untuk Aceh, karena penerapan syariat Islam di Aceh itu memiliki ada pentahapan. Jadi ada pentahapan, tidak boleh kita hantam sekali, tidak boleh seperti itu. Ini akan dari sudut pemahaman, dari sudut kesiapan kan. Jadi perlu adanya penguatan sosialisasi bahwa hukum-hukum itu bukan untuk menjerakan umat, tapi bagaimana hukum-hukum itu bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan hukum Allah yang lebih dahsyat nanti pada saat kita kembali ke sana. Jadi adanya hukum di dunia justru untuk memberi kebaikan bagi pemeluk. Misalnya yang tadinya yang non-muslim, saudara-saudara kita yang ingin menundukkan diri diperkenankan dalam kanun itu. Jadi ini ada semacam keadilan. Jadi keadilan dan kebaikan. Bagaimana juga orang yang tidak hanya dibentukkan kepada kita yang khas di Aceh, tapi juga bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya silakan saja nanti. Ternyata mereka merasakan bahwa hukum itu betul-betul sebuah keadilan. Jadi kalau ada nanti sedikit kelemahan kekurangan, ini yang perlu kita lengkapi. Jadi tidak perlu kita khawatirkan bahwa ini justru akan tidak. Jadi kembali kepada intoleransi, apapun agama, menurut kami tidak pernah mengajarkan tentang intoleransi. Apalagi dalam Islam itu ada istilahnya intoleransi itu semacam tafrid. Tafrid itu bagaimana berlebihan melihat orang yang ekstremis itu, ya kalau bukan seperti dia bukanlah. Maka prinsip-prinsip ajaran agama itu la ikraha fid din. Kalau tidak ada unsur bagaimana intimidasi memaksa orang lain untuk seperti tidak seperti itu. Jadi Islam ini selalu bagaimana Islam yang hanif, bagaimana Islam yang lembut, dan itu Islam berkembang karena kelembutan tadi. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa siapapun. Jadi kalau kita konsisten dengan umat Rasul, maka kita harus tunjukkan seperti ini. Nah, saya pikir di Aceh ini perlu kita terus menerus kita sosialisasikan bahu-membahu, termasuk dengan saudara-saudara kita. Jadi syariat Islam ini syariat yang memang melindungi untuk semua umat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Baik, begitu juga dengan hukum-hukum syariat yang diusahakan adil, tidak hanya untuk masyarakat muslim tapi juga non muslim yang memang juga turut diberikan pilihan mau mengikuti hukum syariat secara hukum kanun atau hukum yang memang sudah tertera dari negara. Dan kalau Pak Baron, ini sebenarnya melihat perhatian ataupun kebijakan dari pemerintah terkait dengan kalau di sini Pak Baron mewakili umat Katolik ya, itu seperti apa yang dirasakan? Perhatian dari pemerintah atau kebijakan pemerintah sejauh ini juga? Ya, saya pikir pengalaman saya juga tidak berbeda dengan teman-teman yang lain yang muslim. Contoh, saya tuh di kantor itu tetap dapat fasilitas apa yang selayaknya saya dapat. Kemudian dari sosialisasi peraturan pun tetap kita sampaikan. Maka saya sampaikan juga teman-teman di kantor, kalau ada misalnya hal-hal yang dalam kapasitas sepengetahuan teman-teman di luar saya, ada orang Katolik yang perlu dibina atau satu kelompok boleh dengan saya dikoordinasikan. Dan itu sudah saya alami juga beberapa teman. Pak Baron, tolong di sana ada teman kayaknya perlu disampaikan dulu. Oh ya, contoh seperti yang kejadian di Aceh Tenggara ya kan, yang menjelang Natal selalu ada sedikit gesekan, orang berjualan apa itu ya di pasar.
Tapi tetap kita buat pendekatan soft juga. Ya kehadiran kami di sana, kehadiran pemerintah juga. Maka dalam hal ini teman-teman di daerah pun seperti itu. Jadi kita sudah bangun jaringan itu. Seperti di daerah tertentu, kebetulan kita kan di kantor Kementerian Agama, Pak. Ya. Jadi kita juga di kabupaten kota juga ada. Jadi teman-teman di sana pun, kebetulan juga setiap kabupaten kota di Aceh ini juga ada unsur FKUB. Iya. Jadi serapat mungkin juga melibatkan seluruh organ-organ yang ada di sana, termasuk juga yang bukan Muslim masuk dalam struktur. Jadi ini menjadi salah satu cara kita menangani kalau ada sesuatu yang perlu diselesaikan dengan baik. Maka dengan stakeholder, termasuk juga Kesbangpol, Ya. termasuk FKUB. Jadi ini menjadi hal yang sinergi saya pikir, dan itu yang selalu kita upayakan. Membangun komunikasi, seperti Ayah bilang tadi kan, baik dari jajaran pemerintah daerah, kepala daerahnya, dan ini yang menjadi salah satu kekuatan bagi kami, bahwa persoalan apapun itu terkait dengan keumatan, pasti bisa kita selesaikan dengan baik. Apalagi dengan kondisi Aceh ini kan, kita bicara. Apalagi keunikan Aceh lebih hebat lagi, kita bisa selesaikan di warung kopi. Itu menjadi media kita untuk bersilaturahmi, untuk membahas hal-hal yang sangat krusial pun bisa diselesaikan di sana. Itu saya lihat hebatan di Aceh ini. Bukan warung kopi semacam gagah-gagahan, bukan. Tapi ada unsur yang penting juga kita dapat di sana. Ya. Kebetulan saya juga menjadi orang penikmat kopi juga. Dan bisa cair. Mau eselon 1 dia, eselon 2, bisa duduk kita bicara dengan baik. Itu yang saya lihat. Maka pemerintah dalam hal ini, kalau konteks keacehan, saya pikir sudah bersinergi. Nah, hanya memang ada hal yang masih harus kita kerja keras, kan seperti persoalan teman-teman di Singkil kemarin itu, ini sudah berproses. Boleh saya katakan, kebetulan saya juga saya ikut anggota FKUB provinsi. Seperti di Singkil itu kita sudah berproses untuk mencari titik-titik mana yang bisa kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan nanti dengan PJ Bupati yang baru ini kan, PJ Bupati Singkil Pak Martunis, ini bisa kita duduk lagi dengan baik. Karena apa, bayangan saya begini, ketika beliau diamanahkan menjadi PJ Bupati, yang orang birokrasi bukan dari partai politik, berarti dia tidak ada beban sebenarnya ada kepentingan politik, tapi dia hanya bermain di garis koridor normatif yang kenegaraan. Maka saya pikir ini menjadi salah satu peluang bagi kami juga untuk menyampaikan ke dalam momen ini supaya ini tidak menjadi bias terus. Karena hal kecil itu bisa menjadi orang bisa banyak masuk, sehingga ketika nanti masuk lagi orang yang nggak tahu jelas dari mana mau kemana tujuannya, nah itu yang kita nanti susah mengantisipasi lagi. Maka saya pikir ini peran pemerintah, baik juga dengan tokoh masyarakat dan stakeholder lain, saya pikir ini harus dimantapkan lagi. Komunikasi itu harus tetap dibangun. Oke, dan kalau untuk perayaan hari-hari besar, ini seperti apa berjalannya selama sejauh ini, Pak Baron? Iya, sepengalaman saya lancar, bagus. Ini saya dalam 11 tahun ini belum ada yang mengalami kendala. Kebetulan minggu depan ini kami udah masuk tahun liturgi baru, mau persiapan untuk Natal nanti ya. Jadi ada 4 minggu sebelum 25 Desember itu ada persiapan. Ini kita sudah lagi dalam persiapan ini. Bahkan hari Minggu ini kami ada lomba-lomba paduan suara, cuman nanti fokusnya tetap di gereja. Nah, kita tetap fokus di sana, tidak ada melibatkan di tempat-tempat di kampung-kampung nggak lagi, tapi kita latihan sana. Hanya kadang-kadang begini, untuk menjelang hari hanya itu, ada nanti kelompok-kelompok kecil membuat latihan-latihan, tapi bukan dalam bentuk beribadah dia di sana, dalam bentuk kecil melatih diri untuk tampil nanti di hari hanya di gereja. Jadi ini yang menjadi sosialisasi kami kepada teman-teman yang masyarakat di luar kami. Kami bukan membuat rumah itu jadi rumah ibadah, bukan, tapi sebagai tempat latihan saja, persiapan untuk supaya nanti pelaksanaan hari ibadah hari besar itu bisa lancar dan syahdu. Itu dia, tidak menjadi sesuatu yang membuat supaya kita ibadah sini aja dah. Tidak begitu. Baik, ya. Dan Tengku, ini sebenarnya untuk menciptakan sikap toleransi dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya bersikap antar umat beragama, sebenarnya dibentuk itu
dari fase apa Tengku? Misalnya kita mungkin dari rumah ya, dari orang tua mungkin harus seperti apa mengajarkan untuk anak, atau mungkin dari pembelajaran di sekolah harus kurikulum seperti apa yang harus dimasukkan, atau mungkin sejauh ini sudah mulai dijalankan untuk menciptakan sikap toleransi dalam masyarakat? Baik, sebenarnya kalau kita lihat ranah dan milieu atau lingkungan pendidikan ada 3, lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Maka sinergitas 3 lingkungan ini penting. Misalnya ketika kita orang tua menyekolahkan anak pada misalnya madrasah atau sekolah umum lainnya, misalnya ini harus kita kontrol juga sungguhnya bagaimana misalnya ketika dia pulang sekolah. Karena secara normatif kurikulumnya sudah memadai. Kurikulum yang terpadatkan misalnya dalam bentuk integratif. Kurikulum integrasi itu masukkan nilai-nilai agama. Misalnya ketika misalnya mapel, mata pelajaran agama itu, maka ruh di sana ada ketauhidan. Ketauhidan itu bagaimana mengajarkan juga tentang ketuhanan, ya, bagaimana di teologi dalam istilah lain, teologi kita. Jadi kalau istilah Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin, itu justru bagaimana agama lain juga merasa terayomi, ya, terlindungi dengan akidah, dengan teologi kita. Ini sebenarnya yang perlu. Maka anak-anak yang mendapatkan katakanlah pembelajaran di sekolah perlu dikontrol dalam dunia yang sangat luas. Dunia apa? Itulah dunia masyarakatnya sekarang. Masyarakat tidak bisa kita, kalau tanpa dikontrol, inilah yang terjadi loss. Ya. Kalau loss ini kan hilanglah huruf apa yang ada tadi. Mungkin satu sisi lembaga formalnya sudah, atau informalnya sekolah, dan non formalnya adalah masyarakat. Ini harus sinergi. Maka inilah yang sekarang ada sinyal-sinyal bahwa sekolah itu sudah sampai hari Sabtu kan sudah, tapi sekolah dari pagi sampai sore. Tapi jangan juga kita tambah mata-mata pelajaran yang lain, ya justru akan menjadi momok bagi seorang anak. Jadi integrasinya langsung kepada misalnya nilai agama, mana masuk mana, misalnya nilai ketauhidan, nilai akhlak, dan yang minus atau sekarang kita lah nilai etika tadi, ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Barun tadi. Dalam bahasa kita adalah akhlak. Akhlak itu perlu kita terus tekan, bukan tekan ya, mohon maaf, perlu kita terus bagaimana sosialisasikan, perlu kita perkokohkan komitmen tentang akhlak. Karena ketika nilai akhlak ini ada pada seorang katakanlah murid atau anak, maka disitulah bahwa dia saling menghargai, saling menghormati. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Akhirnya dia setelah menjadi suatu konsumsi yang baik, sehingga nilai-nilai akhlak, nilai-nilai dalam bagaimana menghargai orang lain, yang besar dihormati, yang kecil juga dihargai, ini menjadi prinsip-prinsip kan. Bagaimana apakah akhlak itu tidak terjadi hanya pada satu lingkungan pendidikan. Jadi kontrol orang tua menjadi penting. Terlebih kemarin kan waktu pandemi kan sebenarnya sudah diberdayakan orang tua itu bagaimana membelajarkan anak. Nah, tapi kesiapan kita kemarin, kesiapan tentang dunia IT, kesiapan kita dunia ilmu pengetahuan, kesiapan kita dari segi aspek mental, spiritual kita, nggak siap orang tua kita. Padahal justru hikmah dari pandemi itu justru memperkokoh komitmen keluarga. Jadi jangan hanya kita serahkan kepada sekolah, pada madrasah, apapun namanya, lalu kita lepas kontrol pada anak. Ini tidak boleh terjadi bagi kita. Jadi menurut kami, lembaga apapun namanya saling mengawasi, bukan berarti memperketat bahwa ini supaya nilai-nilai tidak terjantahkan dalam pikiran, bukan begitu. Tapi artinya bagaimana mengontrol ini, mengawasi kalau ada yang kita perhitungkan tadi akan terjadi bias atau katakanlah ketidakadilan, ketidakbaikan, ini perlu kita luruskan. Jadi agama kita itu selalu mendorong seperti itu. Ad-dinu an-nasihah. Nasihah itu bagaimana memberi advice kepada semua orang. Dengan nasihat itulah kadang orang akan merasa terhormat. Jangan kita caci. Yeah. Sebab kalau kita caci ini akan justru dia, istilah lain dalam Al-Quran itu pasti kalau kamu keras, hai Muhammad, pasti orang-orang akan lari dari kamu. Jadi karena itu jangan keras kan. Ya. Jadi unsur kekerasan saya pikir ini keluar dari frame kita. Unsur kekerasan, unsur intimidasi tidak ada dalam agama apapun. Makanya inilah yang sebenarnya
agama itu mudah sekali untuk kita sampaikan kepada seluruh umat karena intinya adalah sama. Mengajarkan kebaikan, mendorong agar berbuat baik, itu kan inti-inti nilai-nilai itu. Ini inti ini yang perlu kita terus menerus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Jadi saya pikir begitu ya. Baik, dibutuhkan 3 sinergitas ya untuk membentuk karakter bagaimana masyarakat ini bisa menciptakan karakter yang toleransi, menghindari kekerasan, apalagi intimidasi dan sebagainya. Ini mulai dari lingkungan, dari dalam rumah, dan juga pastinya dari sekolah yang menurut Pak Tengku Muhib memang sudah sesuai ya untuk dari kurikulum yang selama ini sudah berjalan. Begitu juga Pak Baron, ini testimoninya ya di lingkungannya sudah cukup baik ya Pak ya, tidak dirasakan kekhawatiran dalam bersosialisasi untuk di Aceh sendiri. Ya, namun Pak Baron, ini untuk lingkungan sebenarnya kita sering ya sekarang dengar apa-apa toksik, lingkungan yang apalagi sekarang lingkungan tidak hanya yang ada di dekat rumah, tapi dunia dalam genggaman. Iya, ini bisa dari mana aja dapat informasinya lebih luas lagi. Kekhawatiran adanya pemicu radikalisme untuk di Aceh sendiri yang mengganggu keharmonisan dalam beragama itu seperti apa Pak Baron? Sampai saat ini saya belum melihat ada kekhawatiran yang sangat mengganggu lah. Benar bahwa siapapun boleh mengambil atau mendapat informasi dari mana dan membagi tanpa ada, hanya dari saya pribadi dengan keluarga saya, anak-anak saya mulai dari itu dulu. Setiap apa itu saya kasih dulu pengarahan dengan baik. Ya, ada hal-hal yang bisa dibuka, ada tidak. Nah, pembelajaran yang saya katakan kepada anak-anak saya itu, ya dasarnya tadi itu, bahwa siapapun teman kita itu kita tidak pernah rugi berbuat baik, bersahabat. Itu saya tanamkan dulu. Sekalipun dia tanya, Pak, saya tuh nggak suka, saya disakiti ya ini. Saya bilang mungkin ada sesuatu yang kamu buat salah. Nah, setelah kita cari tahu, memang betul nama anak-anak, ya kan. Nah, ke jenjang yang lebih, katakanlah seperti kita punya sekolah juga ada ya kan di sini ya, kita kebetulan di Banda Aceh ada sekolah kita, Yayasan Pendidikan Budi Dharma. Nah, kita melihat di sana ada juga yang non Katolik, bahkan lebih banyak yang Kristen, ada yang Buddha, bahkan ada juga yang Islam di sekolah kita. Semua berjalan dengan baik, kita lihat. Tidak ada kekhawatiran mereka. Nah, tahun lalu saya ada pengalaman di Malabo. Begitu Star Institute merilis Aceh toleransinya di bawah rata-rata ya kan. Kita coba cek tanpa ada settingan dengan kepala sekolah atau kakak mana sana, kita langsung turun ke daerah. Ada, kita tahu data di SD ini, SMP ini ada sekolah, ada muridnya yang non muslim banyak. Kita cek, mereka aman aja, tidak takut, tidak berjilbab juga. Cuman memang berpakaian agak sedikit mewah lah dibandingkan sekolah-sekolah lain kan, mungkin kalau di Medan cukup hanya di lutut saja. Paling itu saya pikir itu juga menjadi suatu kebiasaan baik juga untuk berpakaian rapi dan elegan. Dan tentang isu-isu yang tadi yang masalah bagaimana hal-hal keintoleran, kita tidak temukan itu. Bahkan seperti sekolah kita di Aceh Tengah itu ya, hampir 90% itu non Katolik itu. Bahkan gurunya pun begitu. Kita beri fasilitas juga. Nah, saya sangat bersyukur ya, beberapa kali saya diundang juga menjadi dosen di UIN kita kan. Ketika ada mata kuliah waktu itu Islamisitas dan Kristianitas, saya ganti dengan Katolisitas dan Islamisitas. Ketika materi tentang Katolik saya masuk, saya join dengan Pak Mawardi itu, waktu dia Sudin kan. Jadi ini saya pikir salah satu bentuk cara bagaimana kita supaya mengenal juga. Begitu teman-teman tahu, oh ini Katolik rupanya, oh ini bukan menakutkan juga rupanya. Tidak juga terjadi juga mengkatolikkan orang-orang Aceh di sini. Justru ini menjadi warna lain untuk keberagaman kita. Iya.
Ini memang semakin seru juga obrolan kita, tapi waktunya hampir menutup perbincangan kita ya. Baik, Tapi baik. pastinya sebelumnya dari Pak Baron terlebih dahulu ini, apa yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah agar dapat bersama-sama menciptakan keharmonisan dalam beragama? Baik, saya pikir harmonis ini menjadi kata kunci baik sebagai masyarakat, baik juga dalam pemerintah, baik juga internal beragama. Kalau sudah kita harmonis, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita capai akan terwujud dengan baik. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keengganan untuk melakukan yang maksimal. Sehingga apapun kemampuan kita itu bisa teraktualisasi penuh tanpa ada ya ketakutan, nanti saya dicap apa, saya kan bukan muslim, ini kan daerah, tidak. Tapi setiap orang punya kapasitas untuk mengekspresikan dirinya, kemampuannya, dan itu harus didasari dulu keharmonisan tadi. Oke. Kalau tidak harmonis, mustahil. Iya. Baik, ya. Dari Tengku, apa yang ingin disampaikan terakhir agar dapat menciptakan keharmonisan dalam beragama dalam masyarakat? Baik, terima kasih. Memang ini bahwa pluralitas itu memang sudah bagian dari rahmat Allah sesungguhnya. Jika Allah inginkan satu, akan menjadikan satu umat. Tapi memang pluralitas itu, bagaimana dengan pluralitas itu kita jadikan satu kesatuan yang kokoh, sehingga terciptalah apa yang disebut dengan harmoni tadi, seimbang, sesuai, semua enak dalam beribadah, dalam beramalah. Kalau ini terjadi, maka itulah yang namanya wujud persaudaraan kita. Mudah-mudahan di Aceh ini akan terus terbangun dengan sinergitas tadi yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, ya kita harapkan dengan adanya perbincangan kita hari ini juga semakin memotivasi dan juga ada ilmu yang bisa diambil pastinya untuk bisa menciptakan keharmonisan dalam beragama masyarakat Aceh agar ketentraman kita, rasa aman, rasa nyaman, semua umat beragama di Aceh ini bisa dirasakan. Karena kita juga harus saling menghargai pilihan orang lain dan juga harus menciptakan rasa toleransi. Terima kasih Pak Tengku dan juga Pak Baron Ya, atas sama-sama. waktunya telah hadir dalam Aceh Bicara. Pasti juga terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung. Akhirnya saya Azalia Farli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.